program ini kita harus ngambil modal dari mana? Ya, alhamdulillah selama ini kegiatan itu kita ada beberapa mitra. Di mana aja yang sudah berjalan? Ya, kalau di Jawa Tengah itu di Kabupaten Karanganyar, di Kota Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Santri Kota, channel kebanggaan Santri Nusantara. Kali ini kita akan berbicara tentang visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan ketahanan pangan, terutama yang hari ini sudah menjadi perbincangan publik khususnya di dunia pesantren adalah bagaimana membangun basis ketahanan pangan di dunia pesantren. Telah bergabung bersama saya sahabat dari Solo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Yahya Kurniawan. Atau Kurniawan Yahya. Kurniawan ya. Saya teringat jadi nama Yahya Stakuf, ketum PBNU ya. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Selama ini tinggal di Solo atau hanya kegiatan saja di Solo? Ya, saya asli Solo. Oh, asli Solo? Asli Solo. Oh, saya Solo. Gitu. Oke, beliau ini adalah pimpinan dari PTSI, Perempuan Tani Sejahtera Indonesia. Iya. Ya. Makhluk jenis apa PTSI ini? Mohon dijelaskan, khususnya bagi para santri. Ya. Jadi PTS ini adalah yayasan. Oh, yayasan. Pertama ya. Jadi satu yayasan, panjangannya adalah Yayasan Perempuan Tani Sejahtera Indonesia. Ya. Kenapa perempuan? Karena memang target kita sebenarnya adalah perempuan Indonesia. Mak-mak ya? Mak-mak. Santriwati dong? Santriwati. Berarti santriwan nganggur. Oke, lanjut. Konsepnya gini. Kalau santriwati bisa, malu dong santriwan nggak bisa. Oh, oke. Iya. Filosofinya begitu. Filosofi ya? begitu. Karena yang kita bentuk pertama adalah mindset. Jadi bukan hasilnya. Tapi biasanya di kampung-kampung memang mak-mak yang semangat. Mak-mak semangat. Nah, karena yang kita ajarkan masalah pertanian tentang ketahanan pangan. Sesuai Mak-mak ini visi misi iya, presiden ya. begitu. Ya, alhamdulillah. Ini kebetulan atau menyesuaikan? Karena kita duluan. Oh, Itu. oke. Kita Jelaskan duluan. nih buat Ya. para santri. Ya. Kapan lahir PTSI? Ya, kalau PTS itu lahir secara legal itu di bulan Juni 2024. Tapi kegiatan kita sudah kita mulai sejak resminya itu 1 Januari lah 2024. Jadi kita sudah mulai berkegiatan dengan mak-mak ini di Jawa Tengah, Jawa Timur. Memang kita keliling itu untuk sosialisasi tentang ketahanan pangan. Itu dengan kegiatan realnya adalah budidaya cabai. Cabai organik. Organik maksudnya pupuknya? Ya, organik itu sistem Kimia. budidayanya. Ya, nggak pakai kimia atau sintetis. Ya, kalau ini ada perdebatan juga sih masalah organik dan enggak. Ya kita bicara aja kita pakai pupuk yang non kimia lah, sintetis seperti itu. Nah, ternyata dengan budidaya sistem organik ini, kita ngomongnya organik aja ya biar gampang. Itu ternyata lebih mudah. Lebih mudah untuk ibu-ibu, lebih mudah untuk mendapatkan kebutuhan untuk pertaniannya sendiri, karena pupuknya kita bikin sendiri. Untuk hasil gimana? Ya, alhamdulillah hasilnya itu nggak jauh beda dengan pupuk kimia. Bahkan kualitasnya lebih bagus. Selain lebih murah, lebih efisien. Lebih murah, lebih bagus, kualitasnya dan lebih lebih bagus. sehat. Sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang concern di kesehatan, peduli di kesehatan. Bahkan mereka mau ngapa-ngapain itu tanya dulu nih, ini organik apa enggak? Ini bagaimana budidayanya? Seperti itu. Oke, selama ini di mana aja yang sudah berjalan Ya, program ini? kalau di Jawa Tengah itu di Kabupaten Karanganyar, di Kota Solo. Itu komunitas masyarakat atau pesantren yang selama ini sudah jalan? Sementara ini kata masyarakat umum. Oh, masyarakat umum ya. Masyarakat belum umum, menyentuh kemudian pesantrennya. Oke. kelompok wanita tani, gitu. Sampai di Jawa Timur itu seperti itu. Ya, karena itu tadi filosofi tadi. Iya. Ibu-ibu dengan kesibukan seperti itu bisa bertani, apalagi Bapak-bapak. seperti itu. Malu juga bapak-bapak. Malu-malu ya. juga. Walaupun di PTS itu nggak ada perempuannya. Semuanya bapak-bapak. Semua bapak-bapak. Rupanya targetnya gitu. Oh gitu ya. Oh berarti struktur
PTSI ini semua bapak-bapak. Semua gitu ya? Bapak, kita baru mencari sosok untuk menjadi semacam Leader ya. iya, Leader istilahnya iya tokoh. Hmm. Kita butuh tokoh nasional yang itu nanti mau jadi pembina kita, itu yang perempuan. Jadi nanti yang paling tinggi posisinya di situ. Oke, kita kan saat ini ketemu nih di sebuah forum nih, Iya, yaitu Forum Silaturahim Ulama Indonesia. Siap. PTSP tadi sudah MOU dengan FSUI iya, berbincang soal bagaimana ketahanan pangan di pesantren. nggih. Kira-kira target PTSI sendiri apa yang harus dilakukan? Iya, Khususnya orang Islam, lebih Iya. khusus lagi para santri di seluruh Indonesia, karena bagaimanapun peran santri ini mulai dari sejak bagaimana memperjuangkan kemerdekaan, betul. kemudian mengisi kemerdekaan. Hari ini sesuai dengan visi misi presiden, ketahanan pangan ini harusnya menyentuh dunia santri. Betul. Nah, kira-kira apa langkah-langkah yang akan dilakukan PTSI ke depan? Ya kita luar biasa ya. Hmm. Kemarin ketemu sama Kiai Khalid, Mm-mm. Ketua DPP FSUI, kita bicara tentang program kita ketahanan pangan. Ternyata apa namanya gayung bersambut. Gitu. Iya, iya, iya. Ya, kita butuh memang kegiatan real untuk pesantren. Selama masih ada orang makan, kebutuhan pangan harus Jalan. ada. Iya, iya, iya. Kalau kita masih ketergantungan dengan orang lain, kita kalah di situ. Kalau bahasa Quran itu nabi aja butuh makan. Begitu. Alladzina ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Masya Allah. Masa santri enggak gitu. Artinya memang urusan perut ini ya Penting. urusan prioritas. Iya, Maka prioritas. tidak salah kalau misalnya misi presiden hari ini ya Oke. bagaimana masyarakat ini mengkonsumsi makanan yang bergizi kira-kira begitu ya. Iya. Makanan Oke, bergizi. kenapa harus cabai menjadi pilot project? Kok enggak beras? Kita kan lihat swasembada beras misalnya pemerintah kan. Iya. Kenapa kok cabai? Ya. Jadi sebenarnya kita ambil sampel yang simpel aja. Tetapi komoditas ini menjadi sesuatu yang pokok di Indonesia. Penting ya. Penting. Karena kita tahu bahwa orang Indonesia itu senang pedas. Iya, iya, Iya kan? Hampir semua Ustadz. Semua bikin pedas. Semua jenis menu ada pedesnya. Ada gitu ya? pedasnya. Mulai dari gorengan aja butuh cabai. Belum nanti bakso. Kecil belum tapi mie ayam. menentukan Iya. cabai. Kalau nggak ada cabai, rasanya nggak lengkap. Iya, iya, kan iya, seperti iya. itu. Nah makanya ternyata ketika kita lihat di Indonesia kondisi cabai itu harganya itu fluktuatif kayak roller coaster. Iya. Nggak cuma sedikit-sedikit. Apalagi mau lebaran. Naik turunnya ya. Harganya bisa mengalahkan telur dan Iya. kawan-kawan. Kemarin Januari aja harganya ngalahin daging sapi. Oh, gitu ya. Kan parah nih kondisi seperti ini. Iya, iya. Karena memang antara permintaan dan suplainya itu nggak imbang. Oke, selain karena memang target atau kebutuhan konsumen, Iya. apa alasan lain kenapa cabai menjadi pilot project program PTSI ini? Mungkin melihat apa geografi Indonesia, Iya. ya. Gimana? Sebenarnya kita ambil sampel itu karena cabai itu mudah ditanam. Oh, iya, iya, Iya. iya, iya. Bahkan di pot aja bisa berbuah. Bisa. Bisa berbuah. Di tanah yang Harus. gersang, misalnya wilayah-wilayah Indonesia Timur Iya. yang apa hujannya kurang, Iya. masih bisa ditanam cabai. Sebenarnya bisa. Kesalahan kita itu adalah mungkin kita nggak paham gimana tata caranya untuk berbudidaya cabai ini. Oh, iya. Sebenarnya tanah itu bisa dikondisikan. Bahkan kalau kita lihat di luar negeri itu, di negara Jepang, negara Eropa yang maju itu, mereka menanam semua itu di gedung, nggak ada matahari, tapi mereka bisa panen. Kebutuhan cabai utamanya apa? Selain air pastinya ya. Ya, Apa itu? semua tanaman air. Yang kedua adalah sinar matahari. Sinar matahari. Iya, itu wajib. Kalau misalnya ketinggian apa tanah, Ya, kontur ya, MDPL kontur, gitu ya. MDPL ya. Itu Itu ngaruh nggak ke cabai? sampai di yang pernah kita coba di 800 MDPL Masih bisa. masih bisa. Artinya menghasilkan. untuk wilayah Jawa dan sekitarnya nih Kalimantan masih memungkinkan ditanam cabai ya. Mungkin sekali. Oke. Selain alasan itu, kira-kira target santri ke depan, Ya. apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh PTSI ini? Ya sama. Jadi step yang pertama itu adalah bagaimana kita mengajarkan santri tentang budidaya dulu. Sosialisasi dulu ya. Sosialisasi dulu Oke. ini harus budidaya. Kenapa sih harus nanam cabai? Kenapa sih harus bertani? Itu harus nyantol dulu. Jadi nanti terbentuk, oh begini toh. Oh iya. Selama kita butuh makan, kita harus nanam dong.
Siapa lagi yang mau nanam kalau sekarang anak muda nggak ada yang mau nanam? Mau makan apa? Motivasi para santri ya. Iya. Setelah motivasi, mindset terbentuk, langsung kita praktek. Yuk kita uji nanam. Karena realitas begini Mas, alumni pesantren kan nggak mungkin jadi kiai semua. Padahal ilmu yang di pesantren kan ilmu agama, fikih, balaghah dan lain-lain. Ketika pulang ketemu dengan realitas di lapangan, ternyata mereka harus tetap menjadi petani, ya kan, menjadi nelayan dan lain-lain. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir Mas. Biasanya yang muncul di benak petani cuma satu. Apa tuh? Kita sudah pinter cara bertani begini-begini. Modalnya dari mana? Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang nih. Ayo, kira-kira program ini kita harus ngambil modal dari mana? Ya, alhamdulillah selama ini kegiatan itu kita ada beberapa mitra. Jadi kegiatan program ini kita dapat dana dari CSR perusahaan. Jadi dana bukan dari kita sendiri, bukan dari BPN, bukan dari pemerintah juga. Kita dapat dari CSR perusahaan yang peduli dengan lingkungan masyarakat ini, masyarakat sekitar. Satu lingkungan, ketahanan pangan. Ya, kalau kita budidaya secara organik ini, selain kita dapat produk yang bagus, kita menyelesaikan masalah lingkungan. Karena sampah dikelola. Konsepnya zero waste di situ. Bahkan kita bikin kampanye misalnya nih, cabai itu udah panen, Permasalahan petani ketika panen nggak bisa jual, misalnya seperti itu. Terus kita bikin produk, ibu-ibu semua bisa bikin sambal, dan pasti enak. Ketika kita kemas, kita jual, itu bisa kita kampanyekan. Misalnya, dengan membeli satu produk ini, berarti Anda sudah membantu satu ibu-ibu. Iya. Salah satunya seperti itu. Dengan membeli produk ini, Anda menjadi pahlawan lingkungan. Karena ini organik, menyelesaikan masalah limbah. Berarti intinya PTSI ini akan bermitra dengan pesantren untuk mengelola santri. Kalau misalnya santri kan jangkauannya luas nih, bisa sudah alumni atau masyarakat di sekitar pesantren dan lain-lain. Yang kita kejar adalah komunitas santri ini. Networknya kan sudah besar, tinggal kita kelola. Luar biasa ya. Tak terasa waktu kita sudah sampai. Ya kita berdoa mudah-mudahan apa yang diikhtiarkan oleh PTSI ini betul-betul menjadi maslahah. Amin. Khususnya di kalangan keluarga pondok pesantren. Betul. Ya karena memang Indonesia ini tidak bisa lepas dari yang namanya pondok pesantren. Betul sekali. Ya makanya para santri dimanapun Anda berada, bahwa peran santri ini sangat dibutuhkan oleh negara. Kita tahu sambutan terakhir Bapak Presiden Prabowo Subianto kemarin menyatakan bahwa santri harus mampu mengisi ruang-ruang kemerdekaan di Republik Indonesia ini, termasuk santri harus mandiri dari sektor pangan. Terima kasih kehadirannya di studio Santri Kota, Mas. Sama-sama. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Satu pesan saya aja. Oh, silakan. Saatnya santri jadi agen perubahan di Indonesia. Itu saja. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, terima kasih Mas Yahya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.